Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat gaya ini? Masih ya? Nah, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Baik, tadi sudah panjang lebar ya dijelaskan oleh PT Taspen. Nah, saatnya sekarang yang enak-enak nih Mas Haji ya. Kita perkenalan dulu. Nama saya Irma, kami dari Bank Jateng, kemudian Ya, ini saya Aji, Bu, iya, Pak. betul. Mungkin besok bakal ketemu Mas Aji ya, Mas. Iya, oke. di lantai 2 nanti di Bank lantai Jateng, 2, cabang oke. Purworejo, Jalan Ayani nomor 20. Buat apa Mas Aji ke Bank Jateng, Mas? Nganu jagain SK. Nah, itu. Ya, jagain SK biar Nah, nggak monggo Mas ketelingsut, Aji. nggih. Iya, monggo Mas Aji jelasin Mas. Ngapain Ya. sih Mas jagain SK, Mas? Ya, itu tadi. Seperti yang diaturkan Pak Fitri, nggih. Tanda tangan Bapak Ibu sudah berguna begitu. Mulai hari ini, nggih, berarti ya. Seperti itu. Kami dari Bank Jateng mengucapkan selamat tentunya kagem Bapak Ibu yang ada di sini karena saya yakin untuk proses menjadi P3K itu pengabdiannya sudah lama, nggih. Dan tidak mudah ya, Mas? Dan tidak mudah ya. Jadi kadosnya tidak perlu pakai kata C ya biasanya ya. Karena kayak yang PNS kan HC ya. Kalau P3K kayaknya langsung nggih. Nah, karena sudah digembleng sudah lebih lama biasanya kan gitu nggih. Nah, ini tentu kami dari Bank Jateng nanti berharap akan selalu mendampingi Bapak Ibu. Nggih. Kalau PNS kan dari awal sampai pensiun. Kalau P3K nanti sampai panjenengan pensiun lah ibaratnya. Sama Mas, dari awal P3K juga. Awal P3K sampai dengan masa purna panjenengan. Atau nanti kalau panjenengan bisa naik ke jenjang PNS juga berarti sampai pensiun. Kami selalu ingin mendampingi Bapak Ibu tentunya. Dampingannya gitu, dalam hal apa Mas? Bisa dijelaskan secara jelas? Untuk kepentingannya tentu mendampinginya dalam hal pendanaan, pendanaan dan sekaligus juga untuk tabungan gaji. Karena Bapak Ibu tentu tahu bahwa P3K di sini gajinya melalui Pemda Purworejo, kemudian kami Bank Jateng adalah sebagai kas dari Pemda Purworejo. Jadi tentunya gaji panjenengan melalui Bank Jateng. Dan tentunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Nuwun sewu nggih, banyak yang beranggapan Bapak Ibu yang di belakang masih bisa sadar. Sudah Mas, sudah tadi dapat asupan. Yang di belakang coklat. Itu nganu nggih. Enggak komanan kursi depan gitu. Biasanya berangkatnya enggak jam 5. Yang di tenda nggih. Yang di depannya jam 5 mungkin jam setengah 6 sudah duduk di depan nggih. Betul. Ya, ampun khawatir nggih Bapak Ibu ya. Bank Jateng untuk saat ini kami juga sudah seperti bank-bank yang lain. Jadi nuwun sewu, ampun underestimate lah ibaratnya gitu nggih. Jadi panjenengan juga kami sudah mendampingi Bapak Ibu selain ada ATM, dan juga tentu ada Bima Mobile, ada internet banking. Saya yakin saya melihat di sini ternyata P3K-nya masih banyak yang ya muda-muda ya. Nah tentu hal itu tentunya akan membantu Bapak Ibu ya. Selain itu dari kami dari Bank Jateng tentunya juga tadi yang diaturakan sama Pak Fitri nggih. Ini ya kadang-kala kan mungkin ada kalau ketringsut gitu kan atau mungkin nuwun sewu untuk daerah yang rawan-rawan banjir lah daripada kebanjiran Kelly begitu gitu kan ya, Mas. Itu kami dari Bank Jateng siap menyimpankan mengamankan. Saya simpankan, saya bawa kasih uang lagi. Nah, kan gitu nggih. Diganti dalam bentuk kendaraan. Ya, kendaraan betul ya toh. Baru. Jadi begini, nanti Bapak Ibu yang guru tolong ya istilahnya ini untuk rahasia yang sudah dewasa saja nggih. Yang masih kecil-kecil jangan dikasih tahu benda padat yang bisa dicairkan itu SK nggih. Itu biar mereka nanti tahu sendiri nggih. Karena nanti itu termasuk tidak ada di ilmu IPA. Tapi itu ilmunya ilmu orang dewasa biasanya kan gitu. Nah, nanti Bapak Ibu di kami juga ada kredit pegawai untuk Bapak Ibu P3K. Terus kemudian kami juga ada yang saat ini baru adalah kredit kendaraan bermotor. Motor baru. Motor baru. Nah, ini kalau misalnya nuwun sewu untuk daerah-daerahnya agak-agak di atas, Kali Geseng yang atas, Gebang atas dan lain-lain. Kalau mungkin motornya khawatir nggak naik begitu, ya monggo di upgrade. Nah,
monggo di-upgrade mau yang agak CC-nya gede. Nah, baru gitu Pak. Nah, terus kemudian kami juga punya kredit KPR. Nggih, kredit KPR kalau Bapak Ibu nanti kaitanipun mau pengajuan, mau memiliki rumah, saat ini mungkin masih belum memiliki rumah, atau mau beli kapling dulu pakai KPR juga boleh. Jadi mau beli kapling dulu, nggak beli rumah dulu, tapi mau kapling dulu dibeli, kredit KPR dulu juga boleh. Jadi kami punya 3 segmen itu, agem Bapak Ibu, dan nanti nggih, kalau panjenengan sudah mengaktifkan Bima Mobile, sepertinya saya wajah-wajahnya banyak yang sudah mengenal nggih. Saya sering ke SD biasanya. Nggih, itu nanti kalau untuk Bima Mobile, nggih, panjenengan juga ada yang namanya Ready Cash. Ya Bang Jateng ya ora gelem kalah lah ya, ada pay later lah ibaratnya seperti itu. Jadi di Bima Mobile nanti panjenengan ada aplikasi baru itu namanya pay later. Panjenengan bisa pinjam di situ lebih cepat. Tapi saat ini belum ya Mas? Saat ini Next, memang belum, tapi nantinya itu kalau sudah di launching kita informasikan, betul, itu bisa lebih cepat. Itu resmi ya Mas, tidak Resmi, kayak pinjol-pinjol. Ya potongannya melalui gaji. Betul. Jadi kalau sudah misalnya potongannya nggak mencukupi, tentu ready cash-nya nggak akan hidup. Nah, jadi kami sudah langsung induk ke gaji panjenengan. Seperti itu. Itu salah satu dari itu yang Bang Jateng. Pendanaan, sumber pendanaan yang ya. sifatnya dari perbankan yang bisa kami tawarkan. Betul, kan ada 2. Ada kredit yang pendanaan, yang kedua nanti akan dijelaskan sama Mbak Irma kaitan dengan tabungan yang sudah dibuat kemarin, nggih. Ada mungkin yang sudah menerima, ada yang nanti baru proses mau menerima, yaitu tabungan gaji Bapak Ibu dan DPLK. Ya, baik. Monggo Mbak Irma kalau baik. mau dijelaskan. Saya melanjutkan, nggih. Jadi di sini tentunya ada Korwil Gebang, Kaligesing, Purworejo, Butuh dan Korwil lainnya, nggih. Nah, saya langsung saja kemarin Bapak Ibu sekalian bukan kami mintai sih. Kebetulan persyaratan untuk pembukaan rekening gaji itu ada fotokopi KTP, kemudian NPWP, KK dan uang 100.000. Uang itu untuk apa Mbak Irma? Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin lupa atau belum mendengarkan atau sudah mendengarkan tapi aduh apa yo gitu. Nah ini saya jelaskan untuk uang 100.000 yang Bapak Ibu kemarin setorkan ke kami ganti menjadi buku gaji Hiprada dan buku DPLK. DPLK itu apa? DPLK itu tabungan, sifatnya tabungan. Jadi untuk nominalnya tidak ada batasan dan tidak ada kewajiban harus menyetor setiap bulan. Karena memang sifatnya menabung. Seperti itu. Cuman bedanya kalau DPLK itu tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Hanya bisa diambil saat Bapak Ibu memilih jatuh tempo DPLK tersebut. Bisa sih diambil 50% dari total iuran. Tetapi setelah 2 tahun kepesertaan DPLK. Ya. Seperti itu nggih. Jadi uang Bapak Ibu sekalian di DPLK tidak mungkin hangus ketika Bapak Ibu sekalian tidak menabung. Seperti itu. Karena memang tabungan DPLK bukan asuransi, tetapi tabungan. Seperti itu nggih. Jadi untuk yang DPLK Bapak Ibu sendiri yang menentukan kapan DPLK tersebut akan jatuh tempo diambil 100%, minimal usia 40 tahun, maksimal 65 tahun. Dan itu penentuannya Bapak Ibu sekalian yang menentukan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari Bang Jateng untuk harus sama dengan usia pensiun Bapak Ibu sekalian, tidak. Misal usia pensiun Bapak Ibu 58 atau 60 tahun, kemudian DPLK-nya mau di usia jatuh temponya 45 atau 55, boleh. Seperti itu nggih. Dan untuk usia jatuh tempo DPLK itu bisa diganti 1 kali selama masa kepesertaan. Jadi tidak bisa diganti berulang kali gitu, tidak bisa. Hanya bisa 1 kali kesempatannya. Seperti itu. Dan uang DPLK itu nggak mungkin hilang ketika Bapak Ibu sekalian tidak menabung. Malahan akan kami tambahkan, akan kami kembangkan terus.
Karena memang sifatnya tabungan DPLK itu pokok kami kembangkan dapat bunga, kemudian pokok ditambah bunga kami kembangkan lagi. Sehingga pokok bunga berbunga lagi, seperti itu. Dan kami tidak bisa menjanjikan ketika Bapak Ibu sekalian bertanya, Mbak saya mau nabung per bulannya 100.000, kira-kira nanti 5 tahun ke depan saya dapat berapa? Saya tidak bisa menjanjikan karena memang itu sifatnya menabung. Dan tidak ada paksaan tiap bulan harus 100.000 gitu, tidak. Itu sifatnya seikhlasnya, kan namanya aja menabung ya Bapak Ibu sekalian. Kalau nabung kan ya kalau ada uang kita nabung, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak bakal hilang seperti itu. Karena namanya menabung. Cuman ketika semakin rajin Bapak Ibu sekalian menabung, otomatis nilai DPLK Bapak Ibu sekalian akan semakin besar, seperti itu. Nah nanti saya langsung saja untuk wilayah selain Gebang, Kaligesing, dan Purworejo itu menurut info dari Capem itu sudah dibagikan buku tabungannya, buku tabungan gaji, betul? Betul, oke. Nah nanti yang untuk wilayah Gebang, Kaligesing, dan Purworejo yang SD dan untuk SMP 22, SMP 24, SMP 31, dan SMP 39 itu nanti langsung bisa ke stand Bank Jateng untuk kami bukakan, untuk kami bagikan buku tabungan gaji dan buku DPLK serta pengaktifan mobile banking yang tadi dijelaskan Mas Aji. Berhak tebus murah minyak goreng. Cuman berapa Mas? 2.023 rupiah. Cukup murah dapat minyak goreng. Pulang bawa SK, bawa minyak goreng. Siapa tahu mau mampir Bank Jateng langsung tanda tangan sama Mas Haji ya Mas. Pulang bawa motor baru deh. Tuh kan. Banyak tuh yang didapat Bu. Ibu sekalian. Udah bawa minyak, bawa motor baru. Nah, SK-nya aman ya Mas. Ya, benar. Oke. Jadi tadi Bapak Ibu daripada ketelingsot tadi loh Bu, Mak. Tuh ketelingsot kalau sudah dipinjamkan Bank Jateng itu kan ibaratnya jelas disimpan Bank Jateng. Wong gajinya pasti dipotong gitu kan. Tuh panjenengan nggak perlu bayar loh. Yang bayar kan Pemda. Iya betul. Yang penting nggak kerasa ya Mas. Berangkat kerja sehat nggak bayar panjenengan mau dipotong. Betul. Nah, gitu. Betul, mungkin ada pertanyaan dapat souvenir tumbler cantik dari Bank Jateng loh, jarang-jarang. Ada yang mau ditanyakan mau kaitan tanya apa? Mbak Bank Jateng gimana? Kredit boleh, silahkan. Tanya apapun itu boleh. Dapat tumbler, ayo Bu Winsi. Ya monggo, ada pertanyaan? Kayaknya udah jelas semua, nggih? Ada Mbak. Ada? Ada Oh Bu. ya. Mau tanya Bu? Oh, tanya Bu. Oke, monggo. Maju Bu, biar dengar suaranya. Nama saya Pratiwi Handayani, saya dari penempatan di SD Ngeparang, wilayah Purwodadi. Yang ingin saya tanyakan kalau untuk DPLK itu untuk pengambilan apa, kalau sudah pensiun apa bisa dari misalnya berapa tahun itu bisa diambil atau setelah pensiun? Oh gitu. Ini ya Bu, tumbler. Kenang-kenangan dari Bank Jateng. Baik, terima kasih Bu Pratiwi atas pertanyaannya. Langsung saja kita jawab. Tadi pertanyaan Bu Pratiwi, apakah DPLK itu harus nunggu usia pensiun atau bisa diambil kapan-kapan gitu ya Bu? Oke, di sini saya ulangi. Mohon diperhatikan, DPLK itu di awal kita selalu menanyakan, DPLK ini mau jatuh tempo di usia berapa Bapak Ibu sekalian? Atau biasanya kami menanyakan DPLK ini mau diisi jangka waktunya berapa? Minimal 40, maksimal 65. Ketika Bapak Ibu sekalian sudah mengisi, misal nih, oh saya isinya 58 aja Mbak. Seperti itu. Berarti ini tahun 2023 nggih Bapak Ibu sekalian buat DPLK nih. Berarti Bapak Ibu misal sekarang usianya belum ada 58. Nah besok ketika Bapak Ibu ulang tahun nih yang ke 58 tahun, DPLK itu cair. Tetapi uang DPLK itu tidak serta-merta langsung masuk ke rekening tabungan Bapak Ibu sekalian yang tabungan gaji. Tapi Bapak Ibu sekalian harus datang ke Bank Jateng membawa persyaratan dan mengisi formulir. Antara lain fotokopi KTP, NPWP bila ada, kemudian fotokopi buku tabungan yang gaji dan DPLK yang asli. Buku tabungan DPLK yang asli harus dibawa. Seperti itu. Terus tahun 2023 Bapak kan jadi peserta DPLK. 2025 Bapak Ibu sekalian bisa nyairin 50% aja dari total akumulasi iuran. Ya. Iuran ya, bukan total akumulasi pengembangan.
Jadi nantinya di DPLK itu ada iuran berapa, pengembangan berapa, totalnya berapa. Nah, yang menggiurkan itu totalnya itu karena pengembangan itu DPLK cukup besar. Seperti itu. Nah, yang bisa diambil hanya 50% dari iurannya saja. Yang jenengan tabung. Itu aja yang bisa diambil dan hanya 50%. Seperti itu. Ngaten nggih? Jelas ya Bu Pratiwi nggih? Baik. Dan menambahkan nggih Bapak Ibu, DPLK ini nggih panjenengan kan nanti dapat buku Hiprada dan DPLK. Bapak Ibu itu bisa ngecek pengembangannya melalui rekening Bapak Ibu. Jadi kami transparan. Bisa dicetak panjenengan ya, Mas? bisa pas datang ke Bank Jateng, ke CSR minta dicetakkan. Setelah setahun dicetakkan boleh, setelah 2 tahun dicetakkan. Bagaimana sih pengembangan yang dicetakkan mbak-mbaknya itu gimana? Betul. Setelah saya misalnya didebet 50.000 dari gaji, 5 atau 100.000 dari gaji ki jane ki aku untuk piro nek wis setahun. Jadi transparan terlihat. Betul. Gitu. Karena memang basicnya kami DPLK itu tabungan. Sekali lagi tabungan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa cetak, bisa cek berapa sih nabung saya selama ini seperti itu. Maten nggih, mungkin itu aja. Ada lagi, monggo Ibu. Monggo Bu. Mau tanya kredit atau gimana Bu? Berharapnya kredit ya Mas ya. Oh mungkin biasanya kalau kredit itu malu-malu gimana gitu. Nanti saya kasih nomor HP saya yang Ibu Pak nggih. Biasanya agak-agak malu-malu gimana gitu. Satset tapi nggih. Gimana Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Eni Triastuti. Nggih. Bu Eni Triastuti. Ya. Nah, dari SMP 41 penempatan ya. 41. Ya. Mau saya tanyakan yaitu kalau kemarin kan DPLK-nya masih sedikit ya 100 umpamanya. Itu kan untuk 66 tahun ya. Terus kalau mau ada 2 rekening, buku rekening bisa apa enggak? Tapi jangka waktunya hanya beda ya. Gimana? Bisa apa tidak? Siap. Oke, kami akan jawab ya Bu. Jadi Bapak Ibu di sini itu boleh memiliki DPLK lebih dari 1. Nggih. Jadi kalau misalnya DPLK-nya dulu kados Ibu cuman dipotong 100 karena dulu ngabdi di mana misalnya sudah pakai DPLK, saya tak mau buka lagi, kemudian bisa enggak sih? Boleh, enggak apa-apa. Kemudian kalau kemarin Ibu misalnya habis di auto debit 100.000 karena saya punya kemampuan lagi tak naikkan jadi 150 atau 200 boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Jadi intinya satu orang boleh punya DPLK lebih dari 1 dan untuk jatuh temponya panjenengan sendiri yang menyesuaikan. Yang pertama di usia 58. Buat yang baru nanti ternyata pengen panjenengan tak ambil usia 50, enggak masalah. Iya, boleh. Betul. Jadi punya 2 buku, dua pencairan di saat yang berbeda enggak masalah. Saya sendiri cerita sendiri, saya punya 4 Bapak Ibu sekalian. Kalau perempuan itu kan mikirnya ke depan nggih. Pertama untuk anak kuliah, untuk anak menikah seperti itu. Itu bisa dihitung. Jadi misal nih, anak sekarang usianya berapa? Putra-putrinya jenengan. Nah, nanti kira-kira usia kuliah itu kan usia 18 tahun. 19, nah, dihitung dari usia Bapak Ibu sekalian sekarang. Anakku pas usia 18, usiaku berapa ya? Nah, itu yang dipilih jatuh tempo DPLK-nya. Jadi, nanti kekurangannya tinggal telepon Bank Jateng, gitu. Ya, ke lantai 2. Betul. Tabungan dari DPLK-nya ditambah telepon Bank Jateng, gitu. Siapa atau pas tahu ada rezeki sendiri ya Mas? Mencukupi, enggak apa-apa. Tapi ternyata kalau masih kurang, enggak apa-apa. Ada Bank Jateng. Betul. Ngaten nggih. Mungkin itu aja informasi yang dapat Bank Jateng sampaikan. Sekali lagi untuk yang wilayah Gebang, Kaligesing, dan Purworejo untuk SD. Kemudian untuk SMP 22, 24, 31 dan 39 bisa langsung ke stanya Bank Jateng. Kami bagikan buku tabungan gaji dan DPLK serta pengaktifan mobile banking. Untuk yang lainnya BKPSDM. Untuk yang lainnya dari BKPSDM ada lagi.
TPS sampun, Pak. Ya, untuk yang lainnya nanti nunggu pengarahan dari Pak Fitri nggih. Baik, mungkin itu kurang lebihnya dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tutur kata maupun sikap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan sekedip. Ada apa lagi nih Mas Haji? Tadi kalau untuk masalah kredit kan kadang malu-malu ya. Oh iya betul. Nomornya Mas Haji. Kalau mau mencatat nomor saya juga boleh Bapak Ibu. Mas dijelasin Mas kalau jenengan yang wilayah mana aja. Oh ya, betul. kalau untuk saya, maksudnya untuk karena saya ada di cabang, berarti untuk yang saya tangani. Jadi kalau mau pengajuan kredit, itu yang melalui saya itu yang Gebang, Kaligesing, Purworejo. Untuk yang SD-nya. Untuk SD-nya. Untuk yang SMP? Kalau untuk SMP sama. Sama kayak tadi yang saya jelaskan. Tapi kalau untuk yang puskesmas, monggo. Semuanya ke saya enggak masalah, ke cabang soalnya. Ya, untuk yang dinas juga kalau dinas seperti juga yang ke cabang. file kami pernah share waktu itu. Ya, jadi betul. yang untuk cabang ke kami, kemudian untuk Capem sudah pernah kami bagikan waktu di Zoom Ke kontak personnya. Capem. Seperti itu, nggih. Seperti itu, nggih. Monggo, boleh mencatat nomor saya. Tapi status sudah punya anak, nggih. Nggak ada yang mau, Mas. Nggak ada ya. Ya. 085 nggih 729 469 288. Tuh, Aji. yang ibu-ibu nggak ada yang nyatet loh Mas. Yakin Bu, Nggak nggak ada yang nyatet tertarik ya loh. Allah. Ya, saya ulangi lagi 085 729 469 288. Nah, kalau mau minta dihitung-hitungkan dulu ya enggak apa-apa. Seperti itu nggih. Disampun matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.